Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 164, yang pakai cetakan kitab nomor 39. Iya. Benar itu. Kiai udah ketemu Kiai? Bang Budit udah, Bang Jamal udah. Bang Judin udah, Bang Manta udah. Bang Ridwan, Bang Yani udah. Bang Rahmat, ada kita lihat Bang Rahmat. Ada. Bang Sarip udah ketemu udah. Ustaz Nasir udah, Bang Amir udah. Bang Dika, Bang Topik. Orang belakang siapa? Oh, Bang Dimas. Sehat Bang Dimas. Pak Juju udah ketemu udah. Bang Imam mana Bang Imam? Bang Tony udah ketemu Bang Tony. Bang Jamal Gede mana Bang Jamal Gede? CS. Bang Ibul udah ketemu? Abongot Bang Ibul gak ketemu. Ibu-ibu belakang udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa qala akharuna la yahillu min amwalihim syai'un la li ghaniyin wa la li faqirin id hum mausumuna bizulmi wal ghalibu min malihim as-suhtu wal haramu wal hukmu lil ghalibi fayalzamul ijtinabu. Udah ya. Wa qala akharuna, ada ulama lain yang berpendapat. Kemarin kan pertanyaannya, boleh enggak kita menerima bantuan dari para pejabat atau dari pemerintah? Kemarin pertanyaannya begitu. Pendapat pertama mengatakan selama kita tidak meyakini bahwa itu haram, bahwa harta yang dimiliki pejabat itu haram, boleh kita terima. Bantuannya boleh kita ambil. Itu yang kemarin yang pertama pendapatnya. Yang kedua pendapatnya, ada ulama yang berpendapat la yahillu min amwalihim syai'un. Tidak boleh kita mengambil harta mereka sedikit pun. Pokoknya kalau dikasih sedekah atau menerima bantuan, ada bantuan dari para pejabat, menurut ulama yang ini la yahillu min amwalihim syai'un, kita tidak boleh menerima sedikit pun. La li ghaniyin wala li faqirin, mau itu orang kaya
maupun orang miskin, orang fakir. Yang fakir aja nggak boleh nerima, apalagi yang kaya gitu. Siapapun orangnya, la yahillu min amwalihim, tidak boleh menerima bantuan dari para pejabat sedikit pun, menurut pendapat yang kedua. Ilhum mausumuna bizulmi, karena mereka sudah tercemari dengan berbagai macam perbuatan zolim. Karena kebanyakan para pejabat itu perbuatannya sudah lebih condong kepada kezoliman gitu. Menurut ulama yang kedua ini, pendapat yang kedua. Gimana Ustaz? Wal ghalibu min malihim as-suhtu wal haram, dan kebanyakan harta mereka merupakan harta yang haram. Wal ghalibu min malihim, dan kebanyakan harta mereka merupakan harta yang haram. Itu as-suhtu sama al-haram sinonim tuh ya, persamaan kata. Wal hukmu lil ghalibi, dan harta itu dihukumi mayoritasnya, kebanyakannya. Duit 100.000, yang 90 haram, yang 10 halal, berarti dia hitungannya haram gitu. Dihukumi sesuai dengan yang banyaknya. Kira-kira hartanya banyakan haramnya apa banyakan halalnya? Kalau banyakan haramnya berarti dia dihukumi haram hartanya. Apa topik? Ini menurut pendapat yang kedua. Apaan? Baik. Lah, jauh awat Bang Haji artinya. Belum diartiin lagian itu. Fayalzamul ijtinabu, maka wajib menjauhi harta seperti ini. Yalzamu. Kalau yalumu, lama yalumu artinya mencaci, jadi jauh artinya. Apaan? Mandi. Hah? Iya, di kitab pakainya wow. Di kitab yang cetakan, jangan ngeliat yang PDF, sama aja. Apaan? Oh, scan. Nanti cetakannya beda berarti. Anu apanya? Editornya. Fayalzamul ijtinabu, maka wajib bagi kita menjauhi harta yang seperti ini, menurut pendapat yang kedua. Wa qala akharuna, dan ulama yang lain berpendapat, pendapat yang ketiga, mala yutayaqqan annahu haramun fahuwa halalun lil faqiri dunal ghani. Selama itu tidak diyakini haram, maka hukumnya halal lil fakiri, khusus untuk orang-orang fakir, dunal ghaniyi, tapi tidak termasuk orang kaya. Kalau orang fakir mah pokoknya dia menerima bantuan dari siapa kok udah halal aja gitu. Apa? Kenapa? Iya. Jadi sok amat gitu, pakai nolak bantuan gitu. Udah buat yang fakir mah halal selama tidak diyakini bahwa itu haram, fahuwa halalun, maka itu hartanya halal. Udah terima aja buat orang fakir mah.
Jadi ada haram khusus buat orang kaya tapi halal buat orang fakir. Buat Bang Ipul makan daging ayam mati haram, tapi buat Ustaz Satiri halal. Soalnya jarang-jarang nemuin ayam. Apa nih Kak? Gitu. Yang buat Bang Di kamu udah halal aja gitu. Mau bantuan dari siapa kayak udah halal gitu. Fahuwa halalun lil fakiri dunal goniyyi. Maka harta seperti ini halal bagi orang fakir tapi tidak halal untuk orang kaya. Jangan malu orang kaya masih terima bantuan aja. Pakai tulisin lagi rumahnya. Apa Ibu tulisannya? Keluarga apaan? Kayak bocah sekolah pengen dapat keringanan bikin surat SKTM pada orang kaya, itu nggak boleh tuh, haram. Apa nih? Bang Andi ya bikin SKTM? Ini pendapat yang ketiga, illa ayya'lamal faqiru anna dzalika ainul ghasabi. Kecuali orang fakir itu betul-betul mengetahui bahwa harta yang diberikan kepadanya memang hasil dari merampas harta milik orang lain. Selama kita nggak tahu itu hartanya diambilnya dari mana, sah nerimanya, boleh, halal. Tapi kalau emang kita tahu nerimanya jelas-jelas boleh ngerampas harta orang lain, itu baru dah haram juga. Pokoknya selama kita nggak tahu boleh dari mana dapatnya, halal. Makanya jangan pakai tanyain Bang Ipul, Pak ini boleh korupsi ya? Itu jangan, udah terima aja. Kalau tahu pura-pura nggak tahu gimana? Di sini nggak ada bahasannya pura-pura nggak tahu gitu loh. Pokoknya asal dia tahu bahwa itu boleh ngerampas harta orang lain, haram dong. Meskipun dia pura-pura nggak tahu gitu. Falaysa lahu ayyakhudahu illa liyaruddahu ala malikihi. Dia tidak boleh mengambil harta itu kecuali dengan niatan untuk mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Boleh kita terima dengan niat saya mau pulangin sama yang punya gitu. Kita tahu itu harta boleh ngambil milik orang lain, boleh kita terima dengan catatan niatnya biar kita pulangin ke yang pemiliknya. Ah? Kayak pitung. Oh, kayak pitung. Iya. Itu dia ngambil. Ini mah kita dibagi, kita terima, cuma kita niatin, ntar saya balikin ke yang punya gitu. Tapi itu emang dia yang ngambil. Gitu. Udah tuh. Wala haraja 'alal faqiri ayyakhudha min amwalis salatini. Tidak berdosa sedikit pun bagi orang fakir jika dia menerima harta pejabat. Pokoknya nggak ada dosanya udah orang fakir mah. Oh Ibu, orang fakir nggak ada dosanya. Meskipun itu haram, tetap aja
Buat dia nggak ada dosanya. Buat orang fakir, Abu Ustaz. Menurut pendapat yang ketiga, menurut li'annaha in kanat milkas sultani fa'aqtal faqira falahu akhduhu bila roibin. Karena jika harta tersebut memang milik pejabat, fa'aqtal faqira, kemudian dia berikan kepada orang fakir, falahu akhduhu bila roibin, maka orang fakir itu wajib menerimanya tanpa ada keraguan sedikit pun. Meskipun tadi itu iya, falahu akhduh, udah terima aja orang fakir mah. Mau dikasih bantuan dari siapa kek, udah terima aja. Jangan pakai belagu. Jadi ada dua, Kiai. Ada fakir, ada miskin. Kalau fakir itu penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Itu fakir. Kalau miskin, penghasilannya pas-pasan. Cuma cukup buat memenuhi kebutuhan dia sehari. Itu namanya miskin. Ya, kalau fakir penghasilannya kurang dari kebutuhannya, kalau miskin pas-pasan. Kagak ada lebihannya pisan. Kalau udah ada lebihannya, ya dia kaya masuknya udah. Bang Dika sah Lo kiai mah kagak. Orang udah mau semua aja. Nah, jangan begitulah, ntar dikabul aja mau Allah. Apa Ustaz? Kesian Pak Juju. Kagak didoain sama Kiai aja Bugono lagi. Tambah didoain. Gitu. Udah tuh. Falahu akhduhu bila roibin, maka dia wajib menerimanya tanpa ada keraguan sedikit pun. Wa in kanat min fai'in au khirajin au ushrin falil faqiri fihi haqqun wa kadzalika li ahlil ilmi. Jika harta tersebut dari rampasan perang atau pajak atau zakat, falil faqiri fihi haqqun, maka untuk orang fakir di dalamnya ada haknya. Wa kadzalika li ahli ilmi, begitu juga untuk para ustad. Dapat Kiai. Apa? Kalau dia bagi. Dari pajak itu buat orang fakir ada haknya, buat orang-orang yang benar itu ada haknya di situ. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, man dakhalal Islam ta'ian wa qara'al Qur'ana zahiran falahu fi baiti malil muslimina kullasanatin mi'ata dirhamin waruya mi'ata dinarin in lam ya'khudha fid dunya akhadhaha fil akhirati. Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu an berkata, orang yang masuk Islam tanpa ada paksaan sedikit pun,
Wa qara'al Qur'ana zahiran, dia mau membaca Al-Qur'an secara zahir, secara terang-terangan. Falahu fi baiti malil muslimina kullasanatin mi'ata dirhamin, maka untuk orang tersebut mendapatkan jatah dari baitul mal setiap tahunnya 200 dirham. Berapa Ustaz? Satu dirhamnya berapa? Satu dirham itu 2,8 gram. Kalau 200 berarti sekitar 500 gram. Hah? Lah iya. Sekarang 1 gramnya misalkan 900. 900 ya, 900 ya? 900.000. Berarti setiap tahunnya harusnya para ustadz sama orang fakir nerima dari baitul mal sebesar kurang lebih 500 juta. Bagi dia 12 setiap bulannya berarti dia harus menerima 40 juta. Kaya. Ini mah bukan 400 juta, 400.000 sebulan. Noleng dinding 3. Kudunya buat orang fakir dan orang ahlul ilmi itu setiap tahunnya dia nerima 200 dirham atau tadi berarti 500 juta setiap tahun. Apaan bukan? 2,8 gram. 2,8 kali 200 sekitar 500 sekian gitu. Tinggal kalian aja dah. Nah, segramnya sejuta kan gitu. Ah? Iya. Hah? Kecil apa gimana Mang Haji? Per orangnya nerima 200 dirham. Lah ngapa ya jadi kecil dapatnya? Falahu maka untuk dia satu orang nih, maka untuk satu orang itu fi baiti malil muslimina dari baitul mal kullasanatin nerima setiap tahunnya 200 dirham. Bukannya 200 dirham dibagi ustadz yang ada, bukan. Satu orang ustadz nerima 200 dirham. Tinggal Bang Ipul udah mikirin buat guru berapa per bulannya gitu. Apa? Iya kalau semua ustadz pada dapat jatah begini anteng udah. Ustaz Satiri lo ngajar kemana-mana bawa mobil udah. Lagi dibopong-bopong aja mobil. Kadang kan emang orang kampung kita mah suka kalau ngatain bisa. Ustadz sih pakai dagang gitu. Kiai sih pakai dagang. Jangan pakai diaru-aruin, kudunya mah bukan dia yang dagang. Udah ustadz mah tenang aja di rumah ngajarin bocah aja udah. Ntar setiap bulannya saya kasih 10.000 gitu. Kudunya begitu. Kalau Ustaz tadi mau banget begitu. Kenapa sekarang dia asal sore bocah ditinggal tahlilan, sore bocah ditinggal tahlilan?
Ya karena itu, tahlil ada duitnya, ngajar kagak gitu. Coba kalau udah usah diem aja di rumah, ajarin bocah yang bener. Terus setiap bulan saya siapin 40 juta. Lah anteng di rumah. Ada yang undang enggak saya mau ngajar. Begitu. Apa Ustaz? Ya kan, anteng udah. Ini mah dikatain doang. Ustadz sih pakai dagang, kiai dagang. Jangan pakai dikatain. Kalau bisa mah kudunya kita siapin itu per bulannya. Nah saya gue senang banget Ridwan ngomong udah anteng aja di rumah. Ntar per bulan saya kirimin 10 juta. Baru 10 Bang Yani 10, Bang Ajudin 10 lah udah anteng banget saya. Makanya ngajarnya jadi enak gitu. Pada tenang, kagak ngurusin yang lain. Lah udah dijamin dari Baitul Mal 200 dirham per tahun gitu. Enak kali Ustaz ya? Apanya? Iya harusnya. Kayak di negara kita kan ada Basnas gitu. Biasanya Basnas itu ada bagian Baitul Malnya. Nah Baitul Mal itu yang menyiapkan itu untuk para guru-guru ngaji. Emang kadang kita kampung juga bugono lagi. Giliran ngundang kiai diaplopin gede-gede sampai 5 juta, 10 juta, 15 juta, 30, 40. Giliran guru ngaji di kampungnya cepek lagi. Kitanya juga sih lagian begitu. Apa Ustaz? Borongan lagi mana? Dia yang tahlil, dia yang doa, dia yang maulid, aduh. Iya guru ngaji yang tiap minggu di majelis ngajarin bocah, ngajarin bapak-bapak. Kagak pernah dipikirin, gak penceramah. Padahal cuma 15 menit, setengah jam, gede-gede amplopnya. Kitanya juga kok yang begono. Ini lagi nyenang-nyenang sesatiri. Kullu sanatin mi'ata dirhamin waruwiya mi'ata dinarin. Ada juga riwayat yang mengatakan para ahlul ilmu itu harusnya menerima dari Baitul Mal setiap tahunnya 200 dinar. Kalau 1 dirham itu 2,8 gram, kalau dinar itu 1 dinarnya 4 gram. Banyakan lagi 800 juta. Per bulan 60, gedean lagi. Apa Ibu? Dan ntar rapat sama Ajudin. Ini buat guru kita siapin berapa setiap bulan gitu. Aduh. In lam ya'khudha fid dunya akhadha fil akhirati. Kalau dia tidak terima selama di dunia, nanti dia akan ambil ketika sudah di akhirat. Udah Ustaz, ikhlas aja. Ntar aja sekarang kagak diamplopin, ntar di akhirat saya ambilin pahalanya begitu. Harusnya begitu, setiap Baitul Mal menyiapkan buat orang fakir dan para ahlul ilmi setiap tahunnya segitu per orang. Apa Ibu? Dan itu tugas orang kaya yang mikirin itu. Kadang kita miris kalau ngaji kan habis maghrib begitu kelar, ayo kita sisihkan sebagian harta kita.
Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji. Ada yang nakulin goceng, ceban, ya. Asal kumpulin 70.000, 100.000. Unes. Apa Sarip? Giliran ngundang kiai yang ngomongnya cuma setengah jam, kasih 5 juta. Guru ngaji di kampung setiap minggu cepet. Aduh. Apaan? Dan itu kalau tidak Indonesia enggak itu Iya. Ya memang harusnya kas masjid itu didayagunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di masjid gitu. Bisa jadi aja misalkan buat khotib dari kas masjid siapin setiap minggunya 1 juta gitu. Buat guru ngaji yang setiap minggu ngajar di masjid siapin 1 juta. Kata Ustaz tadi asik nih. Lah kan kas masjidnya sampai 200 juta, sampai 500, kagak dipakai, cuma disebutin doang kalau jam Jumatan. Maklumat kas masjid sampai saat ini tanggal sekian, totalnya sejumlah sekian ratus juta, dipakai kagak, ngebangun kagak. Buat kegiatan Maulid mah tetap aja proposal. Khotib buat tetap aja 2,5 juga. Begitu Bang Pudin, kudunya kas masjid itu didayagunakan untuk keperluan kegiatan masjid. Kecuali kalau memang di kotaknya ditulisin kotak jariyah, baru dah khusus buat pembangunan gitu. Makanya jangan ditulisin kotak jariyah, nggak bisa buat khotib, udah kotak amal, udah begitu aja. Apa gitu, kudunya tuh begitu. Jangan sampai marbot kesian sebulan cuma 300 duit. Kas masjid banyak padahal dipakai kagak, apa kagak, kita pinjem kagak boleh. Hah? Kagak ada. Habis buat Muharraman. Begitu Bang Pudin, kudunya tuh kas masjid itu. Ini cuma buat disebutin doang, buat dibangga-banggain. Alhamdulillah kas masjid sekarang udah ada ratusan juta. Ya, tetap aja gitu. Maulid mau proposal lagi, ntar acara proposal lagi. Nah itu kas masjid kan banyak. Ngapa kagak itu yang dipakai? Udah tuh. Begitu Bang Pudin, kudunya. Dan itu pun bisa. Jadi pakai baitul mal masjid jadinya. Buat guru-guru ngaji yang ada di masjid, yang ngajar di masjid, udah siapin tuh per bulannya dari kas masjid ngambilnya. Jangan sampai ditakolin sama jamaah, Ustaz. Ya Rasulullah sampai nakol, ditakolin. Apa Ustaz? Jika tidak dia ambil selama di dunia, nanti dia akan mengambilnya ketika di akhirat. Wa idza kana kadzalika fal faqiru wal alimu ya'khudhani min haqqihima. Apabila keadaannya seperti itu, maka orang fakir dan orang alim mengambil dari hak keduanya. Kalaupun ada yang ngasih bantuan, itu cuma ngambil haknya doang. Karena memang hak orang alim setiap tahunnya harusnya tadi itu 200 dirham, 500 juta harusnya. Tenang Ustaz, tenang, jangan sedih banget gitu. Tetap kita punya jatah di akhirat.
Udah tuh. Jadi orang fakir boleh mengambil dari harta para pejabat untuk mengambil haknya, karena dia punya hak di situ. Lalu wa idza kanal malu mukhtaliton bimalin magsubin wala yumkinu tamyizuhu aw ghusban la yumkinu radduhu ala sahibihi wa dzurriyyatihi fala makhlasa lis-sultani minhu illa bi ayyatasaddaqu bihi. Para ulama berkata, menjelaskan apabila keadaan harta itu bercampur dengan harta yang diambil tanpa hak, dengan harta yang diambil secara zalim, wala yumkinu tamyizuhu, dan tidak mungkin memisahkannya karena udah nyampur kan, yang halal masuk situ, yang haram masuk situ, nggak mungkin dipisahkan, susah misalnya mana yang halal mana yang haram. Au ghusban la yumkinu radduhu ala sahibihi wa dzurriyyatihi, atau harta yang dirampas dari milik orang lain yang tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya dan keturunannya. Fala makhlasa lis-sultani minhu illa bi ayyatasaddaqu bihi. Maka cara satu-satunya bagi pejabat itu untuk membersihkan hartanya hanya dengan mensedekahkan hartanya itu. Kalau memang harta kita bercampur antara yang halal dan yang haram, cara satu-satunya untuk membersihkannya ya sedekahin. Bi ayyatasaddaqu bihi. Kalau sudah nyampur. Wa ma kana Allahu liya'murahu bis-shadaqati 'alal faqiri wa yanhiyal faqira an qabuliha. Tidak akan Allah memerintahkan orang-orang pejabat tadi untuk sedekah kepada orang fakir, dan pada kesempatan lainnya Allah melarang orang fakir menerima harta itu. Enggak bakal tuh. Tapi Allah perintahkan pejabat itu buat sedekah kepada para fakir miskin, tapi Allah larang fakir miskin buat menerima harta itu, enggak bakal. Namanya Allah perintahkan orang pejabat itu buat sedekah, berarti Allah perintahkan para fakir miskin untuk menerimanya. Karena itu cara buat membersihkan hartanya. Apa Budin? Au ya'dana lil faqiri fil qabuli wa huwa alaihi haramun. Dan tidak akan Allah mengizinkan orang fakir untuk menerima harta itu kalau memang harta itu haram. Apa? Berarti kalau Allah perintahkan orang fakir buat menerima harta itu, secara otomatis harta itu halal. Nggak bakal Allah suruh kita nerima atau ngambil yang haram, nggak bakal. Apa Andi? Fa'adina lil faqiri ayyakhudha. Maka Allah mengizinkan orang fakir untuk mengambil bantuan dari para pejabat, sedekah dari para pejabat. Makanya itu halal buat dia, buat orang fakir dan orang ahlul ilmi. Sah-sah aja untuk membersihkan harta orang kaya itu. Karena udah nyampur kan antara yang halal dan yang haram di harta itu. Susah misahin. Cara satu-satunya ya sedekah. Ke siapa? Orang fakir dan ahlul ilmi. Sedekahnya. Yang fakirnya minta-minta pada orang kaya gimana? Ya dia nggak jadi masalah, Kiai. Nggak jadi masalah, silahkan aja. Kita mau kasih ya silahkan. Enggak juga ya silahkan. Ya paling pas mah emang orang fakir yang ada di sekitar kita dah, yang emang tinggal di lingkungan kita, jangan pakai yang jauh-jauh.
Hah? Iya. Kayak kemarin kan, apalagi kalau ada saudara kita, kerabat kita yang emang mereka sendiri masih fakir gitu. Udah itu dulu yang masih fakir. Illa ainal gosbi wal harami, kecuali memang harta itu jelas dia tahu didapatkan dari hasil merampas milik orang lain dan harta yang haram. Falaysa lahu akhduhu, maka dia tidak boleh menerima harta itu. Selama dia nggak tahu dapatnya dari mana, udah terima, halal buat dia. Kecuali emang jelas-jelas dia tahu dah. Apa Ibu? Begitu Bang Ipul. Tapi jangan pakai demo sama sekolahan. Ntar ditekin gajinya lagi. Harusnya nerima 40 juta, ini sebulan cuma 400.000. Demo lagi sama sekolahan. Wa hadhil masailu la yumkinul fatwa fiha illa bibistin wa tashqiqin. Wasti'abul qawli fiha yukhriju anil maksudi minal kitab. Dan masalah-masalah ini hanya bisa memberikan fatwa tentangnya illa bibistin wa tashqiqin, dengan cara memperdalam ilmu wa tashqiqin, dan dengan cara yang sulit. Karena tadi itu agak sulit jelasinnya. Kita bolehin aja, takutnya emang haram, kita nggak bolehin. Tapi itu memang kewajiban dia buat membersihkan hartanya. Perlu kedalaman ilmu dan pemikiran yang jelimet. Wasti'abul qawli fiha yukhriju anil maksudi minal kitabi. Dan memperpanjang bahasan tentang hal ini akan membuat kita keluar dari tujuan disusunnya kitab ini. Tadi kebanyakan bahas masalah ginian lagi. Udah cukup aja, segitu aja. 3 pendapat tuh buat pedoman. Fa in aradta ma'rifataha fatoli' kitabal halali wal harami min kitab Ihya'i Ulumuddin. Jika kamu ingin betul-betul mengetahuinya, silahkan kalian baca kitabul halali wal haram yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Silakan dibaca ada kitabnya. Kalau memang pengen betul-betul paham tentang itu. Tapi kalau buat Pak Juju, pokoknya kalau dikasih terima gitu. Buat Pak Juju, udah halal udah. Kalau buat Bang Ridwan kali masih mikir-mikir juga. Apa Bang Ridwan? Hah? Oh, punya ternak? Iya kaya kok makanya. Udah mikir-mikir dia. Tajiduhu masyruhan mubayyanan insyaallah ta'ala. Kalian akan temukan bahasannya secara gamblang dan jelas insyaallah ta'ala. Udah. Jadi itu ya kesimpulannya, ada 3 pendapat. Pertama, selama itu tidak diyakini hartanya haram, boleh menerimanya. Yang kedua, pendapatnya karena kebanyakan harta pejabat itu haram, maka dihukumi banyaknya, maka ngikut haram jadinya. Yang ketiga, buat orang fakir halal, buat orang kaya haram. Yang ketiga, buat usaha sendiri halal, buat kayak Fahri haram. Udah tuh, jelas.
Apa Sarip? Nambahin enggak? Bang Ipul nambahin enggak? Kiai kali Kiai nambahin. Cukup. Fa in qila, jika ada yang bertanya, fama taqulu fi silati ahli suqi wa ghairihim, apa pendapatmu tentang menerima bantuan dari pedagang di pasar dan yang lainnya? Hal yalzamu radduha wal bahtu anha wa qad alimta mujazafatahu. Apakah kita wajib mengembalikan harta yang diberikan itu, atau kita tanya kepadanya dari mana harta itu? Wa qad alimta mujazafatahum, dan kamu sudah mengetahui tentang kecurangan-kecurangan mereka. Orang dagang di pasar. Wa qillatan nazrihim fi muamalatihim, dan sedikit pemikiran mereka tentang usaha yang mereka lakukan. Apalagi zaman sekarang pedagang udah jarang yang mikirin ke situ. Gimana cara dagang yang sesuai dengan Islam? Ini bener apa kagak? Jarang yang mikir ke sono. Pokoknya yang penting untung udah. Sekarang boleh nggak tuh kalau dia ngasih bantuan? Wa kadzalika silatul ikhwani, begitu juga jika menerima bantuan dari kawan. Boleh nggak? Udah jawab duluan. Fal jawabu annahu idza kana zahirul insani sholaha wasatro fala haraja alaika fi qabuli silatihi wa shadaqatihi. Maka jawabannya bahwasanya apabila keadaan zahiriyah orang tersebut memang terlihat baik dan dia bisa menjaga diri, maka tidak ada dosa bagimu dalam menerima bantuannya dan sedekahnya. Silah itu bantuan, Ustaz. Makanya kalau kita nyebut silaturrohim artinya membantu saudara yang serahim sama kita. Membantu saudara atau kerabat, itu silaturahim namanya. Bukan cuma sekedar main doang. Silaturahim datang ke rumah temen lenggang, kagak bawa apa-apa. Buat satu rahim itu mah main namanya. Apa ya nih? Namanya silatun itu bantuin kita. Silaturahmi berarti bantuin saudara kita yang susahan, namanya silaturahmi. Datang ke rumah temen, mau silaturahmi, bawa apaan? Kagak bawa apa-apa. Bukan silaturahmi itu mana namanya. Apa Bang Taufik? Bawa masalah. Udah tuh. Jadi silatun itu bantuan. Jangan sampai salah paham. Silaturahmi berarti kita membantu saudara kita. Gitu Bang Arun. Fi qabuli silatihi, dalam menerima bantuannya, wa shadaqatihi, dan sedekahnya. Kalau emang kita lihat orangnya baik, romannya bisa jaga diri, silakan diterima. Wala yalzamul bahtu bi antaqula qad fasada zamanu. Dan tidak perlu kamu teliti pemberiannya itu dengan kamu katakan qad fasada zamanu. Zaman sekarang udah rusak. Pedagang udah kagak ada yang bener, pedagang sekarang mah. Kagak boleh itu, enggak usah. Paling belum nipu, jangan ngurus. Udah terima aja, jangan pakai nanyain. Ini dagangnya nipu apa kagak? Jangan udah. Awal duluan. Lu terima syukur kagak ya udah begitu.
Fa inna hadza su'uzon, karena itu merupakan su'uzon bidzalikar rajulil muslimi, dengan orang yang muslim tersebut. Enggak boleh. Udah terima aja. Jangan pakai nanyain. Ini boleh korupsi apa kagak? Apa bukan? Yang ada gue tadi kemplang. Dibantunya pakai sobat, pakai nanya mulu. Apa ibu? Udah terima aja. Fala haraja alaika fi qabuli silatihi wa shadaqatihi. Wala yalzamul bahtu. Enggak perlu ditanya lagi. Bal husnuzonni bil muslimina ma'murun bihi. Bahkan menerapkan husnuzon kepada orang muslim yang lain sangat diperintahkan. Udah husnuzon aja. Boleh kerja ini mah dia. Meskipun kerjanya maling, ya udah, yang penting boleh kerja. Apa Ustaz? Teman kita ngasih sedekah sama kita, ngasih bantuan, udah pakai tanyain, boleh duit boleh dari mana lu? Gitu. Udah terima aja. Tuma'lam ma huwal aslu fi hadzal babi. Kemudian perlu kamu ketahui apa yang menjadi dasar dalam bab ini. Wa huwa annaha huna syai'aini, yaitu bahwa di sini yang menjadi intinya adalah dua hal. Ahaduhuma hukmus syar'i wa zahiruhu, wattani hukmul wara'i wa haqquhu. Yang pertama poinnya adalah yang berkaitan dengan hukum syara dan zahirnya syara. Dan yang kedua hukum waro dan kewajiban-kewajiban bagi orang yang waro. Itu dua tuh poinnya. Ini kita mau nerapin hukum syara apa mau nerapin hukum waro. Itu poinnya tuh. Ketika ada teman kita yang ngasih bantuan, ngasih sedekah, tinggal kita aja dah, kita mau terapin hukum syara atau kita terapin hukum waro. Fa hukmu syar'i an ta'khudha ma ataka mimman zahiruhu salahun. Maka hukum syara yaitu kamu menerima apa yang diberikan untukmu dari orang yang memang zahirnya terlihat baik. Pokoknya selama zahirnya, selama pekerjaannya baik, udah terima aja. Itu hukum syara namanya. Kita lihat zahirnya. Emang dia kerja, udah dia ngasih sesuatu terima aja. Emang boleh kerja kok. Itu hukum syara namanya. Wala tas'al illa anta tayaqqana annahu ghasbun aw haramun bi ainihi. Dan tidak perlu kamu tanyakan kecuali kamu betul-betul yakin bahwa itu diperoleh dengan cara merampas milik orang lain atau memang bendanya haram. Enggak perlu tanyain. Kecuali emang kita lihat dewek dah. Atau kita emang yang nungguin di bawah, dia lagi nyopet mangga, kita nungguin di bawah, itu memang udah jelas. Ada teman kita maling, kita ngelihat, kemudian pas udah jadi duit kita dibagi. Itu baru kan kita betul-betul yakin bahwa itu diperoleh dengan cara merampas milik orang lain. Itu baru udah jangan terima. Selama kita nggak tahu diperoleh dari mana, udah terima aja. Jangan pakai ditanyain. Wala tas'al. Atau memang bendanya yang dikasih haram, itu dikasih minuman keras, dikasih daging anjing. Kalau kasih anjing mah nggak apa-apa, kasih anjing mah. Apa lo itu? Hah? Itu namanya hukum syarat tuh. Melihat dari zahirnya. Selama kita lihat zahirnya orang itu kerjanya baik, boleh kita terima. Ya boleh kerja gitu. Kayak pejabat ya emang kerjanya di pemerintahan, udah husnuzon aja baik gitu. Jangan pakai ini boleh korupsi, jangan.
terima. Apa Ustaz? Wa hukmu wara'i an la ta'khudha syai'an min ahadin hatta tabhata anhu ghayatal bahti wa tastaqsi alaihi ghayatal istiqsa'i fatastayqina annahu la syubhata fihi bihalin wa illa fataruddahu. Sedangkan hukum waro bahwa kamu tidak menerima sedikit pun bantuan dari seseorang sampai kamu betul-betul teliti dari mana harta itu diperoleh. Watas taksi alaihi ghayatal istiqsoi, dan kamu tanya lebih dalam tentang harta yang diberikannya itu. Itu kalau pakai hukum waro, kudu teliti dulu dah. Ini dari mana nih dapatnya? Terjadinya boleh nyopet lagi. Itu kalau pakai hukum waro. Kalau pakai hukum syara, terima aja selama kita nggak ngeliat, nggak tahu bahwa itu memang boleh ngerampas milik orang gitu. Kalau hukum waro, pokoknya tanya dulu sampai jelas, sampai teliti gitu. Kalau pakai hukum waro, buat Bang Pudin aja. Jadi saya lagi disuruh. Repot ntar kalau Bang Yani nempelin. Dari mana ini Bang? Boleh nyopet gitu. Fatas tayqina annahu la syubhata fihi bihalin. Maka kamu betul-betul yakin bahwa tidak ada syubhat sedikit pun di dalam harta itu pada saat itu. Wa illa fataruddahu. Kalau kamu belum yakin, maka kembalikan harta itu. Itu kalau pakai hukum waro. Tinggal dibedain. Intinya dua, kita mau pakai hukum syara atau mau pakai hukum waro. Kalau pakai hukum waro ya tentunya lebih berat. Kalau pakai hukum syara ya lebih ringan. Itu aja Ustaz. Iya, yang penting kita mau pakai yang mana nih poinnya. Walaqad rawaina an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an anna gulaman lahu atahu bilabanin basyaribahu. Sungguh telah sampai sebuah kisah, sebuah riwayat kepada kita dari Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bahwa pembantu Sayyidina Abu Bakar membawa segelas susu untuk Sayyidina Abu Bakar. Fasyaribahu, maka Sayyidina Abu Bakar meminumnya. Faqala al-gulamu kuntu idza ji'tuka bi syai'in tas'aluni anhu wa lam tas'alni an hadzal labani. Pembantunya itu nanya, "Lah, biasanya Tuan kalau saya bawain apa-apa ditanyain, ini enggak pakai nanya lagi langsung diminum aja." Gitu. Bahasa katanya begitu Ustaz. Biasanya Tuan kalau saya bawain sesuatu ditanya dulu, ini dari mana? Ini kagak langsung diminum aja. Nah karena pembantu yang ngomong begitu, Sayyidina Abu Bakar nanya lagi, faqala wa ma qissatuhu, lah emang dari mana? Gimana Umat? Pakai ngomong sih. Qala raqaitu qauman raqal jahiliyati fa'atuni hadza. Tadi saya habis ngeramal orang-orang kayak cara ngeramalnya orang jahiliyah. Imbalannya saya dikasih susu dah. Fataqayya Abu Bakrin, maka Abu Bakar langsung ngerojok tenggorokannya supaya muntah. Coba kalau kagak pakai cerita, udah minum aja udah. Pakai ngomong sih lah, biasanya Tuhan pakai nanya dulu, ini kagak langsung diminum aja gitu. Diceritain baru udah dirojok-rojok tenggorokannya biar muntah. Wa qala Allahumma hadhihi maqdirati
fama baqiya fil uruqi fa anta hasbuh. Ya Allah, segini kemampuan saya. Kalau memang masih ada yang tersisa di urat nadi saya, susu yang barusan saya minum, saya serahkan kepada Engkau. Pokoknya yang saya muntahin itu usaha saya itu biar nggak masuk yang haram. Kalaupun ada sisanya masih, ya saya serahkan kepada Engkau. Saya bakar. Wajib pakai cerita, Kong. Dan tadi motong ayamnya sampai putus lehernya, ya. Gitu. Pakai cerita lagi, kudu kita muntahin jadinya. Apa Ibu? Fahada yadulluka ala wujubil bahti amma takdumu alaihi in kana laka nazrun fil wara'i wa haqqihi. Ini menunjukkan bahwa kamu wajib bertanya tentang apa yang disajikan untukmu jika kamu memandang dari sisi waro dan kewajiban-kewajiban untuk waro. Kalau menggunakan hukum waro ya seperti ini, kudu tanya dulu, kudu teliti dulu. Fahadihi hadihi. Maka seperti inilah penjelasannya. Apa Ustaz? Kiai nambahin Kiai. Cukup. Ini terusin ini. 1:30 baru ya. Ya kan tadi itu Bang Haji. Memang cara satu-satunya untuk membersihkan hartanya dengan cara dia sedekahkan, kan tadi. Karena kalau dapatnya haram, maka dikeluarkan haram. Iya, daripada kita makan lagi. Tadi kan fala makhlaso lisultani minhu illa bi ayyatasaddaqu bihi. Enggak ada cara lain untuk membersihkan hartanya kecuali dengan mensedekahkannya. Cuma itu caranya satu-satunya. Memang ma haruma akhiduhu haruma i'tauhu. Yang haram ngambilnya, haram juga ngasihnya. Minimal di tangan orang fakir bermanfaat buat dia. Minimal begitu. Dia malah lagi nggak kena haramnya, kita yang kena dosanya. Gitu. Apa mau? Ya kalau tidak punya haram itu, dia dapatnya bertahun haram. Iya. Makan juga. Double jadi ya kan. Udah sedekahin aja. Nah, disedekahinnya itu sebagian atau semuanya? Gitu. Lah kalau mau semuanya boleh Pak Haji, saya terima. Bikin berat aja. Nah kalau dibilang semuanya, ya berat amat ya begitu ntar lagi. Gitu Pak Haji. Caranya begitu. Untuk membersihkan harta yang ada, ya udah sedekahin. Fala makhlaso lisultani minhu illa bi ayatasaddaqu bihi. Itu cara satu-satunya. Apa? Ini daripada kagak pakai pisan, dia pakai judi lagi, udah kasih masjid mendingan. Dia pakai judi lagi, ntar menang lagi dia pakai judi lagi, kagak ada habisnya. Begitu malah. Nggak jadi masalah buat kita yang nerima, yang nggak jadi masalah, halal-halal aja. Yang penting jangan ngomong aja. Gitu. Kalau ngomong jadi ribet kita aja. Gitu. Kita ambil emang dia cerita, boleh dari mana ketahuan? Hah?
Iya pakai bilang nih saya menang judi guru. Gimana ya ini duitnya? Repot kita jadinya kita terima emang boleh judi gitu kan. aduh. Begitu Bang Haji. Tadi kan itu kalau menggunakan hukum waro gitu. Kalau dia punya anak, dia kita itu emang benar saya boleh judi gitu. Tapi udah lama banget. Nah, itu. Ya mau diapain lagi udah habis duitnya. Kadang-kadang orang menjebak gitu kan. Iya kan yang kejadian kan begitu waktu kita makan ayam bakar itu kan. Udah makan, udah kenyang, udah atau pakai cerita lagi. Ntar pas potongnya lehernya putus, ya. Mana udah masuk ke perut, begitu kan? Pakai ngomong sih lagi kan repot kitanya. Iya motong ayam pakai golok, kalau pakai pisau cukup pakai golok. Goloknya golok jagal lagi yang tajam bener. Begitu Bang Haji. Ya kalau udah kelewat, ya mau diapain lagi? Mau dimuntahin, ya muntahin kalau bisa. Takoya Abu Bakar. Kayak orang non muslim ngasih bantuan, dia terima aja. Daripada sama dia ntar dibuat bangun gereja, dibuat beli yang macam-macam, udah bener sama kita. Begitu. Jangan sampai udah dapatnya haram kita pakai buat yang haram lagi. Udah sedekahin aja. Begitu Bang Haji. Dan itu memang fala makhlaso illa ay yatasaddaqu bihi. Enggak ada cara lain buat ngebersihin. Sodako. Begitu. Apa Ustaz? Udah yang gampang-gampang aja udah, jangan pakai yang ribet. Iya. Kalau itu jadi berat. Fa in qulta fa ka'annal wara'a yukhalifu syar'a wa hukma. Kalau kamu ngomong, ya kalau begini berarti seolah-olah waro itu bertentangan dengan syara. Kok hukum syara mah begono, kok hukum waro begini, berarti bertentangan dong, seolah-olah. Fa'lam anna syar'a mawdu'un 'alal yusri was samahati. Perlu kamu ketahui bahwa syara itu memang ditujukan untuk kemudahan dan keringanan. Kayak adanya perbedaan mazhab, itu memang tujuannya untuk kemudahan dan keringanan. Udah yang gampang-gampang aja, jangan yang sulit. Emang lagian orang kayak kita yang rasanya kalau sulit dikit berat ngerjainnya. Udah yang gampang-gampang aja dulu. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam bu'ittu bil hanifiyatis samhati. Berdasarkan keterangan ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diutus oleh Allah dengan membawa agama yang penuh kemudahan. Udah yang mudah aja. Sedekah ini berapa banyak? Udah sedekahin. Yang pertanyaannya berapa banyak? Ntar jauh semua, ribet kita. Wal wara'u mawdu'un 'ala tasydidi wal ihtiyati. Dan wara' itu memang ditujukan untuk mempersulit dan berhati-hati. Wara' tujuannya memang untuk kehati-hatian. Kama qila al-amru 'alal muttaqina abyaqu min aqdit tis'ina. Sebagaimana ada makalah yang mengatakan satu masalah itu bagi orang takwa lebih rapat
lebih sempit dibanding simpul jari. Ampun, simpul jari. Dengan kita begini kan rapat ya, sempit. Begini sempit. Tapi buat orang takwa satu masalah itu lebih sempit dari itu. Kalau buat yang awam kayak kita, lebar banget udah gampang udah. Itu halal apa haram? Halal gitu. Apa Pak Ridwan? Jadi buat kiai haram, buat ustadz halal gitu. Al-amru al-muttaqina adiyaku min aqdit tis'ina. Satu masalah itu buat orang yang takwa lebih sempit dibanding simpul jari. Alhamdulillah. Perasaan orang kalau nyimpul jari udah rapat banget itu. Ini lebih sempit dari itu. Hah? Iya, makanya nilainya lebih besar orang takwa. Makanya buat kita mudah pakai hukum syara aja yang lebih mudah. Takutnya kalau dipaksain pakai hukum waro, jadi orang Islam berat amat ya, bentar begitu lagi. Udah yang gampang-gampang aja. Tsummal wara'u minasyar'i aidon. Kemudian waro' pun termasuk ke dalam syara. Fakilahuma fil asli wahidun. Dua-duanya aslinya itu satu, dasarnya satu. Walakin lisyar'i hukmani, tapi dalam hukum syara ada dua hukum. Yang pertama hukmul jawazi, hukum boleh, wa hukmul afdoli wal ahwati. Yang kedua hukum yang afdolnya dan yang lebih hati-hatinya. Kayak sholat kayak kita diajarin dua tuh, ada sahnya sholat, ada sempurnanya sholat. Kalau ditanya boleh apa enggak, boleh. Cuma yang afdol yang mana gitu, itu lain lagi. Hukum syara pun ada dua, ada yang boleh, ada yang afdolnya. Kemudian ngaji bawa buku putih boleh apa enggak? Boleh. Nama ngaji. Kagak bawa buku pisan boleh. Afdolnya megang kitab begitu. Ada afdolnya. Apa Sarif? Kemudian infak 2.000 boleh apa enggak? Boleh. Infak boleh. Afdolnya 2 juta begitu. Apa Andi? Gitu. Jadi ada hukum bolehnya, ada hukum afdolnya. Wal jaizulahu hukmu syar'i, yang boleh itu hukum syar'i, hukum syara. Wal afdolul ahwatu yuqalu lahu hukmul wara'i. Sedangkan yang afdol dan yang lebih hati-hati itu dinamakan hukum waro. Gitu. Oh Ibu, sholat pakai kaos doang boleh apa enggak? Sah apa enggak? Sah. Cuma afdolnya pakai baju koko yang rapi, pakai jas kan gitu. Ada dua tuh Ada hukum syar'i, ada hukum waro. Ada yang cuma sekedar boleh, ada yang afdol. Gitu. Fahuma ma'a tamayyuzihima wahidun fil asli. Kedua-duanya meskipun kelihatannya berbeda, tapi sebenarnya pada dasarnya itu satu. Sama-sama hukum agama, hukum syara. Fafham dalika rasyidan. Pahami yang demikian, maka kamu akan mendapatkan petunjuk.
Fa'in kulta, situ dulu dah. Hah? Situ dulu. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.